Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan yang keempat secara daring ya. Baik teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang karakteristik perkembangan anak usia dini. Nanti teman-teman bisa menyimak apa yang saya sampaikan di PowerPoint. Teman-teman, materi kali ini tentang karakteristik perkembangan anak usia dini. Yang pertama itu perkembangan anak usia 0 sampai 2 tahun. Pada masa bayi, secara umum, anak mengalami perubahan yang jauh lebih pesat dibanding dengan yang akan dialami pada fase-fase berikutnya. Berbagai kemampuan dan keterampilan dasar, baik yang berupa keterampilan lokomotor, bergulir, duduk, berdiri, merangkak, dan berjalan, keterampilan memegang benda, penginderaan, yaitu melihat, mencium, mendengar, dan merasakan sentuhan, maupun kemampuan untuk mereaksi secara emosional dan sosial, berhubungan dengan orang tua, pengasuh, dan orang-orang dekat lainnya, dapat dikuasai pada fase ini. Kemudian, selama 9 bulan pertama, bayi akan mengembangkan kemampuannya untuk membedakan antara orang-orang yang dikenalnya dengan orang-orang yang tidak dikenalnya. Pada usia ini, bayi sudah mulai belajar melafalkan suara-suara dan gerakan-gerakan yang mengkomunikasikan suasana emosinya seperti senang, terkejut, marah, cemas, dan perasaan lainnya. Nah, biasanya kan pada masa ini bayi itu mulai bisa mengenal mana orang tuanya, mana ayah, mana bundanya, mana kakaknya, seperti itu. Ketika dia bertemu dengan orang yang tak dikenal, biasanya dia akan merespon, misalnya dengan menangis ketika mau diajak, ya. Kemudian dia melihat wajah orang yang baru dilihatnya tersebut. Kemudian melalui interaksi-interaksi sosial yang penuh kehangatan dan kasih sayang ini, bayi mulai mengembangkan hubungan cinta kasih yang positif ya. Ketika kita memberikan sentuhan, kemudian memeluknya, itu bayi akan meresponnya. Ketika kita mengajaknya bicara dengan senyuman, tentu bayi juga akan merespon dengan senyuman juga. Kemudian perkembangan anak usia 2 sampai 3 tahun. Anak pada usia ini sudah tahu bagaimana berjalan dan berlari. Anak juga mulai senang memanjat dan menaiki sesuatu, membuka pintu, serta mencoba berdiri di atas satu kaki dan berloncat. Anak senang mencoba sesuatu sehingga memerlukan ruangan yang cukup luas. Kemudian anak juga biasanya sangat aktif mengeksplorasi benda-benda yang ada di sekitarnya. Anak memiliki kekuatan observasi yang tajam, menyerap dan membuat perbendaharaan bahasa baru, belajar tentang jumlah, membedakan antara konsep satu dan banyak, mulai senang mendengarkan cerita-cerita sederhana dan gemar melihat-lihat buku. Nah, pada masa ini itu biasanya anak mulai banyak bertanya ya, meskipun kadang bahasanya belum jelas, tapi pada masa-masa ini itu rasa ingin tahu anak itu sudah sangat tinggi. Kemudian, anak usia ini itu biasanya memiliki kemampuan untuk memperhatikan sesuatu hanya dalam jangka yang sangat pendek. Anak belum bisa mengikuti suatu pembicaraan orang lain secara lama, kemudian cenderung beralih-alih perhatian
dari suatu benda ke benda lainnya, dari suatu aktivitas ke aktivitas lainnya, dan atau dari suatu pembicaraan ke pembicaraan lainnya. Anak belum memiliki pertimbangan yang sehat dan rasa bahaya, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Ini adalah ciri lain yang secara menonjol juga dimiliki anak seusia ini. Kemudian anak juga cenderung melakukan segala sesuatu hanya didasarkan atas keinginannya, tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Nah, biasanya itu pada masa ini anak itu fokusnya belum bisa bertahan lama. Dia akan mudah mencari perhatian lain. Jadi kita sebagai pendidik harus bisa menarik perhatian anak supaya bisa tetap fokus pada pembelajaran. Kemudian perkembangan anak usia 3-4 tahun. Anak dapat menguasai semua jenis gerakan-gerakan tangan kecil, dapat memungut benda-benda kecil, dapat memegang benda, dan dapat memasukkan benda ke lubang-lubang kecil. Kemudian anak juga memiliki keterampilan memanjat atau menaiki benda-benda secara lebih sempurna. Meskipun sifat egosentrisnya masih melekat pada anak seusia ini, biasanya sudah bisa bekerja dalam suatu aktivitas tertentu dengan cara yang lebih dapat diterima secara sosial daripada sebelumnya. Kemudian aktivitas-aktivitas bermain bersama sudah dapat dilakukan secara lebih lama oleh anak usia ini. Nah, pada usia ini itu mungkin anak sudah bisa mulai bersosialisasi dengan teman, sudah mulai belajar untuk menemukan kelompok-kelompoknya seperti itu. Meskipun pada masa ini sifat egosentrisnya itu masih ada pada dalam diri anak. Kemudian pada masa ini anak juga memiliki kehidupan fantasi yang kaya dan menuntut lebih banyak kemandirian. Dengan kehidupan fantasi yang dimilikinya ini, anak memperlihatkan kesiapan untuk mendengarkan cerita-cerita secara lebih lama. Anak menyenangi dan menghargai sajak-sajak sederhana. Begitupun kemandirian yang dituntutnya membuat ia tidak mau banyak diatur dalam kegiatannya. Kemudian tingkat frustasi anak usia 3-4 tahun ini cenderung menurun bila dibanding sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya peningkatan kemampuan dalam mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialaminya secara lebih aktif. Kemudian di samping itu juga karena peningkatan kemampuan dalam mengekspresikan keinginannya kepada orang lain ya. Biasanya kan ada anak yang berfantasi menjadi Power Ranger, menjadi seorang putri salju. Nah, di masa ini itu daya imajinasi anak itu sangat tinggi. Jadi kita bisa menstimulusnya dengan mengajak anak bisa bermain peran ya. Itu bisa meningkatkan kreativitas anak. Kemudian untuk yang berikutnya itu perkembangan anak usia 4-5 tahun. Pada masa ini, rasa ingin tahu dan sikap antusias yang kuat terhadap segala sesuatu merupakan ciri yang menonjol pada anak. Kemudian anak memiliki sikap berpetualang atau adventurousness yang begitu kuat. Kemudian anak akan banyak memperhatikan, membicarakan atau bertanya tentang berbagai hal yang sempat dilihat atau didengarnya. Secara khusus, anak pada usia ini juga memiliki keinginan yang kuat untuk lebih mengenal tubuhnya sendiri. Anak senang dengan nyanyian, permainan, dan atau rekaman yang membuatnya untuk lebih mengenal tubuhnya. Kemudian
Anak juga suka mengobservasi lingkungan dan benda-benda di sekitarnya. Anak senang ikut bepergian ke daerah-daerah di sekitar lingkungannya. Kemudian anak juga akan sangat mengamati bila diminta untuk mencari sesuatu berkenaan dengan pertumbuhan fisik. Anak usia ini masih perlu aktif melakukan berbagai aktivitas. Kebutuhan anak untuk melakukan berbagai aktivitas ini sangat diperlukan, baik bagi pengembangan otot-otot kecil maupun otot-otot besar. Pengembangan otot-otot kecil ini terutama diperlukan untuk menguasai keterampilan-keterampilan dasar akademik seperti menggambar dan menulis. Kemudian anak masih tidak dapat berlama-lama untuk duduk dan berdiam diri. Kemudian anak-anak usia 2-4 tahun itu menurut Mustafa tahun 2002 mempunyai ciri bahwa anak-anak prasekolah mempunyai kepekaan bagi perkembangan bahasanya. Yang kedua, mereka menyerap pengetahuan dan keterampilan bahasa dengan cepat dan piawai dalam mengolah input dari lingkungannya. Yang ketiga, modus belajar yang umumnya disukai adalah melalui aktivitas fisik dan berbagai situasi yang bertautan langsung dengan minat dan pengalamannya. Kemudian yang keempat, walaupun mereka umumnya memiliki rentang perhatian yang pendek, mereka cenderung mengulang-ulang kegiatan atau permainan yang sama. Yang kelima, anak-anak prasekolah ini sangat cocok dengan pola pembelajaran lewat pengalaman konkret dan aktivitas motorik. Kemudian, anak-anak usia 5-7 tahun sebagai tahun-tahun awal memasuki sekolah dasar. Mereka mempunyai ciri, satu, kebanyakan anak-anak usia ini itu masih berada pada tahap berpikir praoperasional dan cocok belajar melalui pengalaman konkret dan dengan orientasi tujuan sesaat. Kemudian mereka gandrung menyebut nama-nama benda, mendefinisikan kata-kata, dan mempelajari benda-benda yang berada di sekitar lingkungan dunianya sebagai anak-anak. Yang ketiga, mereka belajar melalui bahasa lisan, dan pada tahap ini bahasa telah berkembang dengan pesat. Pada tahap ini, anak-anak sebagai pembelajar memerlukan struktur kegiatan yang jelas dan instruksi spesifik. Baik teman-teman, demikian materi yang dapat saya paparkan kali ini. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang telah saya sampaikan. Kemudian untuk tugas kali ini, teman-teman bisa memberikan contoh stimulasi yang tepat untuk karakteristik perkembangan anak. Saya sudah menulis tugas untuk teman-teman di kuis. Nanti silahkan teman-teman bisa merespon tugas yang telah saya berikan. Baik teman-teman, saya kira cukup untuk pertemuan keempat ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.